kayak dia tuh tetap kayak dibuat untuk obses banget untuk regenerative braking-nya. Jadi ketika misalnya kita coasting, di mana di mobil lain coasting itu bisa kita dapat mobil lebih jauh gitu ya. Tapi kalau kalian ngerti caranya, ini bisa jauh lebih irit dibandingkan dengan yang versi non-hybrid. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami adalah Suzuki R3 Suzuki Sport yang varian hybrid. Ya, sengaja kami buka kap mesinnya supaya kalian tahu ini adalah yang varian facelift-nya. Karena kalau ditutup, mukanya bakal sama persis sama yang pre-facelift. Hampir nggak bisa dibedain ya. Cuma bagian velgnya aja yang diganti dikit ubahannya. Nah, tapi kami kali ini nggak mau bahas tentang ya ubahannya seperti apa, rasanya seperti apa. Udah kami berkali-kali lah ya bahas. Nah, kami mau membahas sebuah isu yang agak beredar di masyarakat, yang bahwa di mana varian R3 facelift ini yang mana sekarang menjadi mesinnya hybrid malah lebih boros dibandingkan dengan yang non-hybrid. Apakah benar? Sudah tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog. Apakah R3 hybrid lebih boros? Oke, R3 Hybrid atau R3 Facelift tahun 2022 digekalin oleh mesin yang berbeda dibandingkan dengan pre-facelift-nya. Tapi sejatinya dia menggunakan basis yang sama. Kalau yang pre-facelift itu pakai K15B biasa tanpa embel-embel hybrid 6 ampere 12 volt. Kalau sekarang tetap K15B tapi mesinnya sekarang diumbuhi dengan 6 ampere dan 12 volt baterai. Jadi kayak ada baterai tambahan yang ada di bawah kursi kiri bawah, yang mana bisa mensupport untuk efisiensi dan juga akselerasi dari mobil ini. Nah, memang dengan adanya sistem itu, ada tambahan berat dari mobilnya. Pasti kan karena ada motor listriknya yang mengalirkan ke sini, ada baterainya juga. Pasti mesin tambah berat. Dan karakter mesin, bergeraknya mesin juga berbeda dari varian hybrid dengan yang non-hybrid seperti yang dulu. Nah, hari ini kami akan membahas alasan kenapa orang menemukan bahwa yang non-hybrid bisa lebih boros, dan kami akan memberikan solusi gimana caranya untuk yang varian hybrid ini bisa tetap efisien. Let's go! Ya memang R3 hybrid ini banyak banget yang protes bilang katanya lebih boros kepada yang non-hybrid gitu ya. Karena memang problemnya dari mobil-mobil elektrifikasi, mobil-mobil yang punya baterai listrik itu ya, adalah ketika perjalanan keluar kota gitu, perjalanan jauh, dia tuh tetap kayak dibuat untuk obses banget untuk regenerative braking-nya. Jadi ketika misalnya kita coasting, di mana di mobil lain coasting itu bisa kita dapat mobil lebih jauh gitu ya, bisa jarak lebih jauh. Di mobil ini karena mengedepankan engine untuk masuk lagi ke dalam mobil, itu kita kalau kita bisa lepas gas, itu dia langsung buru-buru kayak ngisi balik, sehingga terus kayak mobilnya kayak ditahan ngerem gitu. Rasanya biasanya kita bisa coasting misalnya dari 80 km per jam untuk turun ke 60 km per jam itu butuh jarak yang lebih jauh karena kita lepas gas rem. Tapi karena mobil ini punya regenerative braking, mobil ini tuh jadi rasanya kalau misalnya kita turunan atau misalnya jalan tol yang panjang, itu segera mungkin gimana caranya tuh direm ke bawah. Langsung buru-buru langsung balikin ke 60 km per jam, dan secara kalau kita perhatiin di MID-nya dari energy flow, dia langsung ngisi baterainya dan langsung baterai kita full tuh. Tapi gitu, kita nggak bisa dapat kalau misalnya di R3 yang belum hybrid, itu kita ya udah gleser sampai jauh gitu ya, engine brake-nya nggak separah itu gitu. Kalau kita misalnya mendapatkan engine brake yang lebih bagus kan tinggal berubah aja ke 2 atau ke L gitu kan. Kalau misalnya di mode transmisi yang Matic seperti yang kami coba ini. Sedangkan kalau yang di hybrid itu mau kita coba mau dibikin di D kayak ya itu sangat disayangkan. Itu yang membuat orang belum biasa mungkin, jadi menganggap lebih boros. Jadinya karena di tolnya biasanya distance kita untuk efisiensi sekian itu bisa mendapatkan berapa kilometer, ini untuk sekian liter itu sekarang hanya mendapatkan kilometer yang lebih dikit. Misalnya biasa kita dapat 3 kilometer, di sini misalnya kita hanya mendapatkan 2 km saja.
misalnya dengan liter yang sama gitu misalnya. Gitu, itu penyebab dari yang luar kotanya lebih parah. Nah, tapi kami menemukan beberapa cara untuk membuat R3 Hybrid ini untuk itu yang luar kota. Tapi sejatinya untuk yang dalam kota dia tidak ada problem sama sekali. In fact malah bisa jadi lebih efisien. Karena ada beberapa faktor. Pertama ya ada tambahan baterai sekitar 12 volt. Yang mana baterai 12 voltnya itu membuat mobil ini misal kita dari kondisi diam gitu ya. Dia membantu akselerasi 0 sampai 40 km per jam, dimana itu adalah akselerasi mobil yang paling berat yang biasanya menghabiskan bahan bakar paling banyak gitu ya. Karena kan ya dari diam menggerakkan mobil yang beratnya 1 ton lebih, biasanya ya pasti mesin kerja lebih keras. Tapi ini dibantu dengan motor listrik yang biasanya punya karakter torsi instan, sehingga menggerakkan mobil lebih bagus. Terbukti juga kami sudah mengetes akselerasi 0-100 dari mobil ini. Sekarang jauh lebih bagus. 0-100 mampu dijelaskan hanya waktu 11,7 detik saja. Hampir menjadi yang tercepat, sempat menjadi mobil LMPV dengan tercepat, sampai akhirnya ada Stargazer ya jadi kalah lagi. Sempat waktu itu kami juga pernah mengadu di LMPV akselerasi. Stargazer nomor 1, keduanya R3. Masih cukup oke secara akselerasi. Dan untuk dalam kotanya juga terbantu banget dengan sistem adanya idling start stop dan motor listriknya ini. Karena idling start stop itu bisa seamless banget berkali-kali dan sampai kompresor AC-nya panas itu jaraknya lumayan lama dibandingkan dengan beberapa mobil yang punya idling start stop tanpa imbuhan baterai mild hybridnya itu. Jadi jauh lebih efisien. Kami dalam kota aja pernah tes mendapatkan bisa sampai 18,2 km per liter. Dan kami pernah tes juga dengan rute yang sama, rute macet-macetan segala macam membandingkan dengan yang hybrid dengan non-hybrid. Kami mendapatkan yang hybrid lebih irit bahkan sampai 4,5 km lebih irit dibandingkan dengan yang non-hybrid. Itu artinya misalnya kalau itu bisa sampai lebih dari 30% lebih irit dibandingkan dengan non-hybrid. Karena kami sudah menemukan caranya untuk yang rute luar kotanya. Gimana caranya untuk di rute luar kota supaya kita bisa tetap efisien? Yang paling pertama adalah caranya adalah ketika misalnya kalian berjalan keluar kota, misalnya dari Jakarta menuju Semarang atau Jakarta menuju Malang gitu ya, yang tol terus, cara mengatasinya adalah aktifkan cruise control. Yes, dengan kita mengaktifkan cruise control, dia tuh kalau kamu perhatikan di MID-nya, dia langsung benar-benar gak ada regenerative braking. Tuh, ya pure mobil menggerakkan saja. Jadi kita bisa gliding mobilnya tanpa menghabiskan membuang-buang sia-sia tenaga dari mobil untuk gliding. Jadi benar-benar mulai bagus banget. Dan apalagi cruise control dari mobil ini tuh sudah bisa start dari 40 km per jam saja. Sudah sangat rendah banget, masih bisa gitu. Dan dengan adanya cruise control itu, dia nggak akan regenerative braking, dia nggak akan memaksa mobil untuk berhenti atau kita ngegas lagi gitu ya. Karena secara bagus, cruise control juga menjaga mesin untuk berjalan dengan secara konstan terus sehingga tidak menghabiskan daya bensin dari mobil ini, sehingga efisiensi tetap baik. Atau kalau mau sedikit lebih ekstrim sebenarnya, kalau kalian males ngalahin cruise control terus-terusan, kalau mau gliding, jadi ketika misalnya D gitu ya, kecepatan 80, 90, kalau misalnya tetap mau dapetin sisi glidingnya tanpa regenerative braking, bikin netral aja. Walaupun memang ini sedikit bahaya, kalian harus dikit-dikit main rem karena mobilnya tidak ada yang menahan sama sekali gitu. Walaupun yang penahan di mobil yang transmisi otomatis memang tidak terlalu berasa ya engine brake-nya ya. Jadi ya at least kalian bisa menggunakan dua opsi itu ketika misalnya berjalan keluar kota menggunakan Suzuki R3 supaya tetap bisa efisien. Kalau pencatatan kami sih dengan 18,2 km per liter dengan kapasitas tangki 45 liter dengan 450.000 dengan fuel tank kapasitasnya di 45 liter dan bisa diisi dengan oktan 90 atau 10.000 per liter. Secara full tank 450.000 udah bisa membuat kalian berjalan sejauh 819 km. Jadi artinya dari Jakarta bisa sampai ke Malang gitu ya. Luar biasa jauh sih. As long kalian memang harus ngerti sih cara make dari si R3 hybridnya ini memang punya karakter berbeda dari yang varian non-hybridnya. Jadi memang kalau yang masih pakai gaya nyetir yang dulu, R3 yang hybrid ini jauh lebih, bisa jadi lebih boros gitu ya dibandingkan dengan yang sebelum hybrid. Tapi kalau kalian ngerti caranya, ini bisa jauh lebih irit dibandingkan dengan yang versi non-hybridnya. Gimana? R3 hybrid tetap bisa lebih efisien kan dibandingkan yang non-hybrid?
Kami bahkan juga sudah pernah mengetes membandingkan dari Jakarta sampai ke Puncak, di mana rute-rute yang biasanya orang lewatin ya. Ada nanjaknya, ada macetnya, ada tolnya juga, tol yang macet, tol yang lancar. Ada semua juga kami membuktikan bahwa R3 Hybrid bisa lebih irit 30% dibandingkan dengan yang non-hybrid. Dan kali ini kami memberikan cara untuk kalian gimana sih caranya untuk R3 Hybrid kalian yang di rumah yang rasa dari dulu pakai yang non-hybrid terus pakai yang hybrid jadi lebih boros. Gitu caranya. Jadi diakalinnya seperti itu. Nah, selain efisien secara bahan bakar, R3 juga memiliki harga yang efisien banget. Karena harganya mulai dari 250 jutaan sampai 290-an, artinya dia masih di bawah rival-rivalnya. Dan belum lagi, R3 dan Suzuki-Suzuki lainnya pasti selalu punya fitur rahasia, yaitu fitur diskon. Nah, kebetulan kami lagi di Suzuki Cipulir, kita tanya langsung yuk sama temen gue. Let's go! Nah, sekarang kita di Suzuki Cipulir sama Mas Martin. Siap. Apa kabar, Mas? Baik. Wih, lama gak ketemu. Terakhir ketemu ngomongin Baleno kita ya? Betul, terakhir Baleno. Udah lama ya? Udah lama. Oke, Mas, tadi aku lagi nyobain R3 Hybrid. Terus aku ngasih solusi ke orang-orang yang bilang bahwa R3 Hybrid tuh lebih boros dibanding yang non-hybrid. Padahal bikin irit kan sebenarnya? Lebih irit sebenarnya. Nah, sekarang pengen nanya Mas, kan harganya tuh, harganya berapa? Sorry, harganya berapa? Harga itu kalau yang udah hybrid itu mulai di 273.400. 273.400 sampai yang paling mahal itu 295.400. 295.400. 295.400 berarti yang paling tingginya ya? Itu tipe tertinggi. Suzuki Sport ini ya? Berarti aku tes tadi juga? Yes, Sportmatic. Tadi aku bilang Mas, Suzuki biasanya nggak cuma itu efisiennya, suka masih ngasih diskon, bener nggak tuh? Bener dong. Berapa sih? Kita kasih sampai di cash ya. 30. Berapa? 30 juta guys. Itu mentok? Mentok. Net langsung. Netnya Dikasih langsung. yang mentok. Berarti yang 295 kalau dikasih 34 berarti bisa cuma 260-an Mas ya? Ya, sekitar 261. 261-an. Bisa. Udah paling tinggi. Udah dapat yang tertinggi. Daripada ambil LCGC banyak gaya gede rasa itu, betul. Mending ambil ini dong. Lebih worth itu it. 256. Itu 261 udah dapat yang varian paling tinggi. Tertinggi. Mending ini kemana-mana guys. Setuju. Lebih refine, 4 silinder, ada matte hybridnya kenceng juga. Terus 4 silinder ya kan, terus kedepan kabin bisa 7 penumpang. Yes. Bro banget Mas, tapi kalau Gokil, cicilan? gokil. Promo cicilan bisa. Berapa? DP-nya itu kalau mau di DP minim itu DP cuma di 7 jutaan. Ini DP 7 juta? 7 juta bisa. Itu kalau yang DP 7 juta cicilannya? Cicilannya di 5,5-an. Masih 5 juta juga loh? Masih di angka 5 juta. Aku pikir bakal ya di 8 juta atau 7,5. Enggak. Masih di angka 5 kok. Untuk Suzuki. Mantep banget guys. Terus apa lagi Mas? Ya, kita kasih semua aksesoris kita lengkapin deh. Nah, terus ada gratis jasa dong. Jasa juga gratis, servis sama oli. Sampai 50.000 km. R3 malah 100 deh. R3 malah 100.000 km. Khusus R3. Promo angsuran lain yang 3 kali cicilan juga bisa. Berapa tuh Mas? DP-nya itu DP bayarnya di 40 jutaan. Berapa? 40 juta. 40 juta. Terus angsurannya? Angsurannya range-nya masih di sekitaran 4,9-an. 4,9 yang nggak nyampe 5 juta ya? Nggak nyampe 5 Terus juta. dipotong 3 kali lagi. Jadi hampir bisa dibilang 40 juta yang di awal tadi, motong jadi diskon ke awal, motong ke DP-nya, hampir 15 juta potongnya. Berarti cuma 20 jutaan. 20 jutaan. 26 juta lah. Yang bunga nol ada? Bunga nol ada. Bunga nol berapa? Bunga nol. Bunga nolnya itu DP-nya itu sekitar di 150 jutaan. Cicilannya sekitaran 10-an. 10 juta ya, 10 dan juta. itu 11 kali kan biasanya? 11 bulan. 11 bulan, dan udah dapat asuransi tuh. Plus asuransi. Mantep kan, All jadi risk lagi. All risk, mobilnya All risk. aman. Yes. Siap. Angsuran ringan juga ada nggak sih? Angsuran ringan ada. Berapa Mas? Di 1,5-an. Oh, DP-nya? DP bayarnya itu di 137 juta. Oh, masih oke juga ya? Masih oke. Masih oke juga sih. Masih oke. Hemat banget ya. Nggak Hemat cuma banget. diskonnya 34. Habis itu ada angsurannya yang gokil banget. Gokil. Tapi kalau memang ada yang mau lebih sporty lagi Mas Reza, kita masih punya kok. Siapa? Satu Apa lagi. tuh? Itu ada New Baleno. Oh, iya. Justru harganya lebih dekat lagi sama si yang ECG Vega itu ya? Betul. Jadi kita lihat ya. Oke. Siap. Nah ini, udah gitu warnanya rare banget lagi nih. Yang bronze ini ya? Iya, beige. Wih, keren banget. Harga berapa sih nih? Harga dia mulai dari 265.500. Yang paling tingginya itu di 277.500. 277.500 dan itu belum diskon ya? Belum diskon, itu masih Diskonnya OTS. berapa? Manual kita kasih 35 deh. Manual 35? 265 berarti cuma 230 dong? Ya masih sekitaran 230. 230 kalau yang Matic ya? Matic-nya itu cash itu 21 lah kita kasih.
21277 berarti kalau potong 257 256. Harganya sama persis sama kayak LCG sebelah. LCG. Setuju. Mending ini jauh-jauh guys. Ini Benar. jauh lebih refine, kami udah ngetes dua-duanya guys. Udahlah, kami udah pernah bahas dua-duanya, udah jauh lebih enak ini, lebih kenceng. Yes. Bahkan ini juga sama kakaknya yang sebelah itu juga lebih kenceng ini. Dan terbukti bulan lalu penjualannya ini hatchback 1500 yang paling laris di pasaran kemarin. Kalau lebih worth it lagi soal angsuran berapa Mas? Ada nggak ya promo-promo angsuran? Promo angsuran itu Matic itu ya sekitaran masih di angka 5-an sih. 5 jutaan DP. 5 jutaan. Kalau DP itu sekitaran di 15-an lah bisa. Berarti DP 15, angsuran 5 juta. Iya. Oke lah, masih oke lah Masih ya. worth it ya. Kalau yang potongan 3 kali itu? 3 kali juga bisa. DP bayarnya itu di sekitaran di 35. 35. 35. Wah, terus cicilannya? Cicilannya di 4,8 juta. Masih lebih murah daripada R3 tadi ya? Iya, lebih murah. Oh, iya emang harganya juga lebih murah kan? Di bawah, masih di bawah R3 harganya. Dan ini enak banget sih guys. Ini bayangin aja di R3 aja udah kenceng. Makanya gimana taruh di Baleno, kenceng dan udah terbukti kan. Nggak cuma YouTube Kamila yang membuktikan, ada beberapa YouTube sebelah juga udah ngebandingin sama kakaknya. Mereka juga lebih kenceng gitu ya. Udahlah. Bisa. Berapa? Bunga 0% itu DP-nya di 150-an. 150? Angsurannya itu masih di angka 9 jutaan. Di bawah 10? Yes. Oh, masih oke banget. Dan all risk, terus udah asuransi ya? Asuransi. Daripada yang mau menghindari riba gitu kan? Betul, setuju. Ya nggak mau cicilan pakai bunga. Udah mobil tetap aman, nggak kena beset-beset. Dan ini kalian ya udah aman gitu kan? Aman banget mobilnya. Aman dunia akhirat jadi. Setuju. Iya kan? Tapi ada yang lebih the best lagi, Apa? Mas Reja. Ini adalah mobil yang paling laris di Indonesia. Suzuki paling laris maksudnya? Suzuki paling laris. Oh, tahu lah ya. Apa nih? Carry kan? Siap. Oke. Langsung. Nah ini Suzuki paling laris. Udah gitu, dia mid engine, RWD, manual. Mobil sport banget gak sih? 2 pintu lagi? 2 pintu, setuju banget. Mobil sport lagi, makanya lebih sporty lagi dari Baleno kali. Iya, lebih sporty dia. Dan ada loh drifter yang basisnya pakainya carry loh malah. Basisnya Karena Suzuki. RWD. Mas harga berapa sih ini kali ini? Suzuki New Carry, dia range-nya di yang paling murah itu 164.500 sampai ke 173.500. Paling tingginya 173.500 yang 173.500. white deck sama ACPS ya? ACPS, Iya, benar. iya, iya. AC dan power steering. Yes. Oke. Biasa Mas. Diskon berapa? Diskon kalau KS kita kasih langsung Hah, 37. 37 ini. Wah, berarti yang 173 itu bisa cuma ya hampir 120-an dong ya? 120-an hampir. Wah, mantep banget dong. Keren. Itu event paling tinggi, 120 dapat ini gitu ya. Udah gitu daya angkutnya lumayan loh, 1 ton loh. 1 ton deh ya. Kalau yang para pengusaha misalnya Idul Adha atau kurban mau pakai ini bisa dong? Bisa. Banget Bisa, dong, bisa. karena kuat ngangkat sapi banyak nih. Setuju, masih Iya kan? kuat. Kalau angsuran ada berapa? Angsuran itu 3,4 jutaan. DP-nya? DP-nya cuma bayar di 3 juta. DP 3 juta itu tanda jadi kali. Langsung DP itu. DP? Nggak pakai dana ini langsung. DP 3 juta, angsuran 3,4 itu nemu di mana lagi sih kayak gitu? Nggak ada yang bisa. Nggak ada sih itu 3 juta. Ini aku bisa bawa pulang sekarang nih jangan-jangan. Bisa. Langsung kirim mobilnya Mas aja. Angsuran mau yang murah juga bisa. Berapa itu tuh? angsurannya di 2,5-an, 2,5 juta itu 2,5, bisa. DP berapa tuh? bayarnya di sekitaran 30-an. Oh, masih oke ya? Masih oke. Itu periode 5 tahun juga. Itu 4 tahun. Oh, itu justru 4 tahun. 4 tahun. Oke, terus ada lagi nggak? Gratis 3 kali angsuran. Ada? Ada gratis 3 Oke, kali 3 angsuran. kali berapa? Gratis 3 kali angsuran itu cicilannya di 3,7. 3,7, oke. Gratis. Terus DP-nya? DP bayar cuma bayar 15. 15? Itu udah gratis 3 kali Dan angsuran. langsung gratis ya? Ah. Wah, menarik banget. Berarti nanti di ujungnya 3,7 kali 3 juga udah 10 juta, hampir 10 juta lah ya. Hampir 10 juta, 10 juta, udah 10 benar, juta. 10. Jadi 15-nya ujungnya sebenarnya cuma DP 5 juta dong? Cuma DP 5 dan angsurannya kan ringan juga gitu. Iya, terus udah 57 kali doang, nggak nyampe 60 kali kan? 57. Wah, Setuju. untuk update-update harga Suzuki lainnya, hubungi aja Mas Martin di sini ya. Siap, standby 24 Pokoknya jam. standby 24 jam tuh guys. Termasuk salah satu tim Mbak Erika juga ya? Yes. Yes, jadi pokoknya Mbak hubungin aja Mas Martin, fast response dan pasti harga-harganya bisa negotiable semua ya. Siap. Siap. Oke, tadi jadi kita udah bahas R3
hybrid tetap bisa efisien, itu solusinya. Dan solusi kalau kamu misalnya beberapa opsi lainnya, ada Baleno dan juga ada Suzuki New Carry ini pastinya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Suzuki lainnya, bisa hubungi kami melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan di sana promo-promonya bakal sama, karena kalau kami masuk lewat kami juga lemparkan ke Mas Martin pastinya. Siap. Oke CVT, kami Reza Rever pamit undur diri.